Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indra Gunawan, trader analis di PT Dinex Jakarta. Nah, salah satu pertanyaan dari teman-teman atau salah satu investor yang ingin tahu, Pak, untuk langkah menjadi seorang trader yang mandiri itu apa yang harus dikuasai dalam hal analisis? Oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu kita transaksinya mau di mana, apakah di market futures atau di market saham. Nah, ketika kita bertransaksi di market saham, saham Indonesia nih khususnya, nah hal yang harus kita prepare atau kita pahami itu yaitu ekonomi cycle di situ. Nah, ekonomi cycle yaitu durasi rentang waktu ke waktu, kapan terjadinya inflasi, kapan terjadinya devaluasi, dan kapan fase ekonomi itu melemah. Nah, banyak sektor yang di situ yang sangat mempengaruhi, ya kan? Dari fase-fase itu kita mendapatkan gambaran atau timing kapan saatnya kita bagus untuk berinvestasi dan di sektor apa, di sektor perusahaan apa yang kita tepat untuk berinvestasi. Dan sedangkan di market futures kita harus memahami yang namanya struktur market atau anatomi pergerakan harga. Nah, seperti di dalam fisika, anatomi pergerakan harga, jadi kita mempelajari bahasa tubuh atau anggota tubuh. Begitu juga di market finansial ini. Nah, ada yang namanya di situ market struktur. Di dalam market struktur itu hanya ada tiga. Yang pertama, fase distribusi, fase akumulasi. Yang kedua, fase manipulasi. Yang ketiga yaitu fase distribusi. Nah, di tiga fase itu kita bisa mempelajari setiap momentum yang terjadi. Nah, kenapa ada fase manipulasi di situ? Ini istilah ya, istilah teknis di dalam analisis teknikal. Oke. Nah, fase manipulasi ini artinya di situ yang bermain adalah para big money. Contohnya seperti bank-bank sentral Amerika, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed itu sangat mempengaruhi pasar. Nah, itu dampaknya itu selalu signifikan terhadap mata uang negara itu sendiri. Dan ketika mata uang negara itu menguat, boleh dikatakan berarti yang terkena imbas sudah jelas mata uang negara-negara lain seperti Euro, pound sterling, Aussie, dan di komoditi itu khususnya emas. Nah, itu teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus paham dengan yang namanya analisis yang saling keterkaitan, yang ada korelasi ya. Nah, ketika kita bertransaksi di saham, kita harus menguasai yaitu ekonomi cycle ya. Dan ketika kita bertransaksi di market futures, forex khususnya, nah kita harus memahami yang namanya market struktur, di mana di dalam market struktur itu ada tiga fase. Yang pertama fase akumulasi, yang kedua fase manipulasi, yang ketiga fase distribusi. Nah, itu akan saya kasih materinya kepada teman-teman atau para investor kita yang ada di live trading setiap hari Kamis atau Jumat. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saatnya ini momentum sedang bagus untuk di pasar emas. Itulah tips yang bisa saya berikan. Kesimpulannya, market saham sama market futures itu saling keterkaitan. Kenapa? Karena acuannya tetap satu mata uang yang menjadi acuan utama, yaitu USD dollar. Nah, begitu juga USD dollar ini sangat
mempengaruhi pasar-pasar yang lainnya seperti pasar berjangka, emas, komoditi, seperti pasar keuangan, seperti saham. Itulah yang menjadi sumber utama analisis fundamental yang harus kita kuasai, yaitu di saham adalah ekonomi cycle yang kita harus kuasai. Yang kedua, market struktur di pasar berjangka. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan, hubungi kami. Nah, alangkah lebih baiknya bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu intens belajar di kantor kita di Dinex, yaitu Geraha Mandiri, lantai 18 Jakarta. Oke, see you.